kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Zuhri Effendi. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Karyawan MMPD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kapongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi pengenalan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Kapongan. Di sini kami berempat, Bu Intan, Bu Yulin, saya sendiri Bu Rina, dan Bu Ulin akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, pengenalan budaya positif. Dan mungkin pada hari ini saya meminta izin Bapak Ibu guru semuanya, karena nanti materi yang akan disampaikan ini mungkin agak banyak, jadi mohon nanti diperhatikan dengan baik. Kemudian nanti mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, kita persilahkan. Nah, acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Muhammad Zuhri Effendi, nanti akan yang memberikan sambutan. Kemudian acara yang ketiga yaitu penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bu Yulindawati. Kemudian yang materi kedua itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Intania Loren. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Bu Lina. Kemudian materi yang keempat nanti akan disampaikan Bu Ulin. Karena Bu Ulin mohon maaf hari ini berhalangan hadir, jadi bisa mengikuti secara virtual. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk acara yang kedua langsung saja, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Zuhri Effendi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru dan staf TU yang insyaallah hadir ya pada pagi hari ini. Siang kemudian narasumber ya, walaupun dalam kita tapi beliau hari ini menjadi narasumber. Kalau Bapak Ibu ada yang perlu saya sampaikan sebelum dimulainya acara ini, kita menjadi pendengar yang baik. Mohon Bapak Ibu kalau urus saya yang akan boleh, tapi yang berbicara sendiri jangan ya. Mari kita hargai yang ada di depan, membiasakan diri, termasuk di kelas ya. Tolong anak disiapkan, sampaikan setiap hari biar anak-anak memperhatikan pembicara yang ada di depan. Ya, jangan bicara sendiri. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan terima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin lama ya sekolah kita itu alhamdulillah Bapak Ibu semakin kompak ya. Kalau menurut saya sekolah ini bisa maju kuncinya itu kompak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini bukti bahwa kita semakin baik ya, semakin kompak. Kalau tidak percaya lihat foto-foto yang tahun kemarin ya, yang beberapa waktu yang lalu ketika kita rapat di ruangan ini, beda enggak dengan sekarang ya. Mudah-mudahan ini terus bisa dilanjutkan. Jadi waktu yang kekompakan itu menurut saya kuncinya ya, satu kuncinya itu pasti karena kekompakan. Yang kedua Bapak Ibu, saya terima kasih kepada wali kelas terutama yang sudah kebersihan, yang kebersihan dan sebagainya ini tetap harus saya sampaikan. Barusan saya di SMP Negeri 1 Warjasa ya, sekolah yang sudah 22 tahun saya di sana, dan alhamdulillah ya, ternyata saya bersyukur lagi ketika saya kembali ke Kapongan, insya Allah ya, dia biasa sudah ada apa-apanya sekarang ya, tapi dibandingkan suku ini, saya tertarik kira-kira
mau nggak ya ibunya kalau saya undang ke sekolah? Saya bilang mau. Sebelum tanya beliau, saya yang harus bilang harus mau. Saya suatu saat beliaunya diundang itu kehormatan untuk saya ya. Artinya kita diri yang sudah ada yang mengapresiasi ya. Suatu ketika misalnya suatu saat bapak ibu-ibu yang di depan yang diundang untuk kemarin itu tanya masalah apa Canva ya. Nah ternyata itu diupload tuh direspon ya, dan bagus ya. Ada yang sampai ingin mengundang beliau bertiga, berempat ke sekolahnya yang jauh lebih besar dari kita. Mudah-mudahan wujud menurut saya itu sebuah prestasi. Dan jadi tolong nanti kalau diundang jangan bilang enggak ya, jangan harus bilang iya. Kemudian dengan lingkungan sekolah kita ya banyak yang sudah mengapresiasi, termasuk di sekolah ini banyak yang tak percaya. Itu di kampungan ya katanya, karena disebarkan di buku. Iya. Kok punya ruangan yang lebar, padahal tidak lebar ya sama begini. Tinggal menatanya saja. Kalau di sini dikasih meja lagi setengah ya sudah ya, jadi sumpek lagi ya. Begitu yang mungkin ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Mari kita ikuti dengan baik. Apapun nanti hasilnya insya Allah yang disampaikan oleh beliau walaupun masih junior, tapi akan bermanfaat kalau kita terapkan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan berintegritas. Nah, tadi sudah menemukan benda yang sangat penting yang selalu Bapak Ibu bawa kemana-mana. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cobalah buka. Boleh berbahasa Arab, misalkan boleh bertiga boleh apa dan sebagainya. Ini satu, ya seperti itu nggak apa-apa. Bayangkan benda yang penting itu ibu genggam. Yang tadi ya ibu genggam, ibu kepal taruh di dalam tangan ibu. Ketika ada orang yang ingin membuka dengan segala macam cara, dibujuk, dirayu, misalkan digelicek katanya Bu, digelitik biar dibuka. Apa? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya, kalau siswa dihukum mereka kan merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Atau kita langsung menghakimi, kamu kok bawa HP? Kan tidak boleh bawa HP ke sekolah, apalagi sampai misalkan bilang seperti itu di depan teman-temannya. Atau kamu kok tidak mengerjakan, semalam tidak belajar ya. Itu akan menyakiti hati anak. Cenderung nanti anak akan berputus asa, merasa dibedakan sama gurunya seperti itu. Lanjut kita menurut Dian Gausen, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Jadi kalau hukuman itu seperti motivasi dari luar Bapak Ibu. Jadi kita perlu sadar kontrol dirinya dari dalam diri anak, mengontrolnya dari dalam diri anak. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian menurut Dian Gausen juga, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Karyono selaku Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu sekalian, rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Kampungan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di tempat ini. Hari ini saya diberi kesempatan oleh komunitas penggerak untuk memberikan materi tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Gini Bapak Ibu, sebelum kita ke teori motivasi, kenapa dari disiplin positif tadi yang disampaikan oleh Bu Yulin, bannernya budaya positif. Terus kenapa kok Bu Intan sekarang menjelaskan tentang teori motivasi? Nah, budaya positif yang ada di banner ini adalah lingkup terluar kita, umumnya menuju ke budaya positif. Caranya dengan apa? Caranya dengan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Yulin. Dan di sini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Nah, begini, ada beberapa teori motivasi. Next, Bu Yulin. Teori motivasi. Sebelumnya saya bertanya dulu Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Iya, pernah. Pernah mungkin ya. Kalau saya sering, apalagi untuk mendapatkan senyuman suami saya. Wah, saya sering sekali itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Iya, pasti. Kemudian yang ketiga, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Mungkin ada yang mau berpendapat, melakukan sesuatu itu karena apa sih? Karena bermanfaat. Ya, betul. Terima kasih Bapak Karyono. Karena bermanfaat untuk kita, makanya kita mau melakukan hal tersebut. Terima kasih Bapak Karyono. Sebagai awalan kita, dilanjutkan Bu Yulin. Menurut Dian Gerson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi saya, panjenengan sekalian, tidak serta-merta melakukan sesuatu. Pasti ada motivasinya, Bapak Ibu, secara sadar atau tidak sadar. Dilanjut Bu Yulin. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling dasar, tetapi paling banyak dilakukan Bapak Ibu. Contoh murid mungkin ketidaknyamanan ini, dia disuruh mengerjakan sesuatu, tetapi mereka yang mempunyai motivasi ini selalu pasti bilang, kalau saya tidak mengerjakan hal tersebut Bu, saya akan mendapatkan apa? Atau saya akan seperti apa? Nah, itu murid. Begitupun juga kita sebagai pendidik maupun juga yang di karyawan TU juga seperti itu. Jika memiliki motivasi seperti ini, pasti pertanyaan pertama orang tersebut adalah apa yang akan terjadi pada diri kita apabila kita tidak melakukan itu. Nah, apa? Pasti di sana akan ada 1, 2, 3, 4 banyak sekali jawaban-jawabannya. Maka orang tersebut pasti tidak akan mau jika dia mendapatkan hukuman atau dia tidak akan naik kelas. Kalau murid ya Bapak Ibu, mungkin kalau kita tidak bisa sertifikasi cair kayak gitu atau apa, nah pasti dia akan melakukan hal atau perilaku tersebut. Jadi perilaku tersebut itu hanya dilakukan karena ada sesuatu di belakangnya yang membacking kita, apa? Suatu ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Itu lumrah Bapak Ibu, saya tidak akan menyalahkan itu. Kita sebagai manusia ya pasti tidak akan mau ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya ini menjadi salah satu teori motivasi perilaku manusia yang paling mendasar dan paling banyak dilakukan. Salah? Tidak salah, tapi lebih baik kita pindah kemana? Pindah ke teori motivasi yang selanjutnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya seseorang
tidak salah juga. Ini memang sudah banyak terjadi, makanya dan sudah diteliti sama Dian Goosen. Ternyata memang ada seperti itu. Salah tidak salah, tapi lebih baik jika pindah ke tahap yang selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya apa yang memang paling terbaik motivasinya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya di sini, seseorang melakukan sesuatu itu karena dirinya sendiri, tidak karena takut hukuman, atau tidak takut karena ada ketidaknyamanan, atau dia melakukan sesuatu bukan hanya untuk penghargaan atau mendapat pengakuan, tapi karena dia percaya akan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Apa sih nilai-nilainya? Mungkin jujur, disiplin, tanggung jawab. Seperti kita datang ke sekolah, murid datang ke sekolah. Saya pernah begini sama fasilitator saya, Bapak Ibu. Saya ditanyakan, bukan saya, kelompok saya itu waktu daring. Apakah Bapak Ibu pernah terlambat? Ya pernah, kayak gini. Terus dimarahi sama kepala sekolah. Kemudian selanjutnya saya tidak kembali terlambat Bu karena takut kepada kepala sekolah. Itu salah ternyata Bapak Ibu. Itu berarti masuk di teori yang pertama, karena takut akan hukuman, ketidaknyamanan. Terus ada kelompok saya, anggota kelompok saya bertanya, yang benar bagaimana Bu? Yang benar katanya saya harus meyakini dulu saya adalah seorang guru, berarti saya harus jujur, saya harus bertanggung jawab bahwa saya, 1, memiliki tugas di sekolah, 2, saya dibayar oleh pemerintah tidak cuma-cuma. Itu katanya fasilitator saya Bu, bukan kata saya hanya meneruskan. Jadinya kita harus bertanggung jawab dengan itu semua, bukan karena backingan dari kepala sekolah atau membutuhkan penghargaan dari orang, bukan, tapi dari nilai-nilai yang kita hargai sendiri dari dalam diri kita. Lanjut Bu Yulin. Kemudian yang kedua, setelah teori motivasi kita sudah mengenal motivasinya. Sekarang kita mengungkapkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya kalau jelaskan pengertiannya ngantuk Bapak Ibu. Saya juga ngantuk waktu kelas saya. Jadi langsung di kasus saja nih Bapak Ibu. Kasusnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Pelajarannya Pak Tohir, pelajarannya Bu Pipin, Bu Iva. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Ada ya Bapak Ibu yang gitu ya? Ada di kelas. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, oh bukan Pak Tohir, Pak Seno katanya, bukan Pak Tohir, menanyakan pertanyaan kepada Iva, sehingga Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab, alias sial ini Bapak Ibu. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu malah membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap-gagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, kelas semakin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Bu Nur, mengapa tidak Bu Nur? Karena merendahkan orang lain. Iya, terima kasih Bu Nur. Merendahkan orang lain, dan kita sebagai guru tidak diperbolehkan Bu seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu sekalian, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi nih? Hukuman atau konsekuensi? Enggak,
Mungkin Pak Tohir atau Bu Vivian sebagai guru matematika? Hukuman Pak Aryono, iya, hukuman. Boleh dijelaskan Bapak kenapa kenapa? kita harus melakukan seperti itu biar tidak terulang lagi pada teman-teman yang lain. Ya, bisa biar tidak diulangi. Ya, Pak, ya, menjadi pelajaran di kelas tersebut. Jadi yang lain itu tidak mengulang seperti yang diberikan oleh Iva. Sebenarnya itu adalah sebuah, memang benar katanya Pak Karyono, itu adalah hukuman. Dan lebih baik kita sebagai guru ya dengan cara lain menghukumnya, karena apabila di depan orang banyak dia akan down dan juga akan ada rasa dendam di dalam diri terhadap guru tersebut. Sekarang, nanti, dan mungkin juga selamanya Bapak Ibu, karena rasa malunya itu luar biasa. Dilanjut Bu Yulin. Semoga kita tidak pernah seperti itu semua. Bila kita melihat bagan di bawah ini, nanti ada bagan Bapak Ibu, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman itu merupakan identitas gagal. Hukuman itu sudah jelas adalah identitas gagal. Dan disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua. Ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi kita hanya punya ada dua disiplin yang positif mengarah ke sana. Nah, sebelumnya kita coba ditampilkan, karena ini nanti materinya sangat banyak Bapak Ibu guru. Untuk mengejar waktunya, Bu Ulin masih menyampaikan materi, kemudian nanti terakhir Bu Yulin, jadi padat-padat banget. Jadi nanti ini saya singkat-singkat saja. Untuk keyakinan kelas, sebenarnya ini harus ada di sekolah kita. Kenapa? Nah, saya PPT-nya yang folder saya Bu Intan. Menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga kelas. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, biar selalu diingat dan selalu diperhatikan dan biar selalu dilaksanakan dan ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu sedikit materi tentang keyakinan kelas. Nah, ini nanti saya akan menampilkan beberapa contoh yang sudah kami laksanakan dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau saya kemarin sudah membuat di kelasnya Bu Umi, kemudian Bu Yuli sudah membuat keyakinan kelas di kelas berapa Bu? 8C. Kalau Bu Intan membuat keyakinan kelas di SD. Kalau Bu Ulin sepertinya membuat keyakinan kelas di kelasnya Bu Fira 7 apa ya? 7B. Oke, ini contohnya, ini yang punya saya seperti bisa disaksikan bersama-sama. Nah, ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid ke guru. Sebelum membuat kesepakatan kelas, kita pasti akan tanya dulu kelas impian. Kira-kira mereka itu menginginkan kelasnya itu seperti apa yang akan mereka wujudkan. Nah, jadi kita harus menanyakan impian mereka terhadap kelasnya itu akan jadi seperti apa.
itu mereka tempel di depan. Nah, buat kesepakatan kelas. Ini membuat kesepakatan kelas. Ini dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, kita bisa menyimpulkan. Jadi disiplin belajar, karena banyak anak yang menyebutkan dia menginginkan tidak makan di dalam kelas. Kemudian ke kelas itu harus tepat waktu. Jadi itu nanti diganti tepat waktu gitu aja. Jadi tidak hadir terlambat, tidak ada kata-kata negatifnya. Begitu. Ingin kelas yang bersih, tidak membuang sampah di sembarang tempat, berarti nanti diganti untuk keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Jadi biar mereka itu mudah mengingatnya, gitu nggih. Terus Bu Intan lanjut. Sudah selesai. Udah nggak bisa. Oh ini hasilnya yang kesepakatan di kelas yang sudah menggunakan pernyataan yang kalimat positif. Kemudian kelas impiannya tetap ditempel ini sesuai keinginan anak-anak sendiri. Mungkin itu saja dari contoh yang sudah saya buat. Nah ini kita tampilkan juga semuanya ya Bapak Ibu. Bagi layar. Di slideshow boleh di slideshow. Dari yang ada ini, saya tampilkan tabel restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik itu yang pertama. Dari kali ini yang pertama adalah penghitung, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita posisikan kita sebagai seorang teman terhadap murid, yang keempat posisi pemantau, yang terakhir posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, posisi kita sebagai seorang pendidik.
yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pendidik biasanya ada yang pernah, bahkan saya mengalami itu, posisi sebagai penghubung, di mana posisi penghubung itu kita memberikan seperti justifikasi kepada murid kita, seperti contohnya kata-kata kamu selalu saja salah, selalu. Kemudian kita berkata pasti selalu yang terakhir kamu menyelesaikan tugas bagus. Nah, itu salah satu kata-kata yang sering terungkap dari seorang pendidik. Seperti itulah itu yang dikatakan sebagai posisi penghubung. Karena ciri-ciri dari posisi penghubung yang pertama adalah nada suaranya yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, mungkin matanya bisa melotot pada murid, jadi kita menunjuk atau bahkan menghenti kepada murid kita. Nah, posisi ini sangat tidak disarankan sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena bila kita mengatakan hal-hal tersebut kepada murid kita, nanti akan berefek kepada murid kita, bukan malah murid kita menjadi merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan atau menyadari kesalahan mereka, tapi justru murid akan merasa marah, bahkan dendam terhadap guru tersebut. Itu posisi penghubung. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah di sini biasanya seorang pendidik memposisikan atau menyampaikan kata-kata kepada murid dengan suara yang lembut. Misalnya ada kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali kamu atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu tentang perbuatan kamu di sekolah, ya, hal itu akan memunculkan rasa bersalah anak, merasa dia telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi.
apa ya? Kaitannya bukan dengan keyakinan doang, tapi cenderung ke peraturan sekolah. Kenapa seperti itu? Seperti yang mohon maaf saya ada sedikit kata-kata, contoh saya katakan misalnya, guru mengatakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kemudian aku mengatakan, oh bapak, kemudian guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan melaksanakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian Adi menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan. Saya tunggu. Hasil dari pemantau tersebut, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan melaksanakan tugas dengan alasan sendiri. Ini posisi pemantau. Bedanya dengan pemantau, kalau pemantau itu anak menerima konsekuensi apa yang dia lakukan dan dia tahu. Ketika dia melanggar satu aturan, konsekuensinya dia tahu. Beda dengan pemantau. Biasanya yang dihukum antara dengan pemantau yang dilakukan dan salah tidak sesuai. Misalnya, anak terlambat sekolah tapi di sini selalu 10 hari sudah melakukan itu contoh terbukti. Dapat atau tidak, dia melakukan atau menerima konsekuensi, tapi dari peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab, maka perlu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya saja. Jadi di sini di posisi manajer ini, misalnya ada contoh apa yang kita yakini benar, kemudian keyakinan kelas mana yang kamu langgar, atau mungkin keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nanti anak diajak untuk mencari solusi terhadap apa yang telah dia lakukan, atau perbuatan apa, masalah apa yang telah dia lakukan. Jadi dia kita ajak diri kita untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada. Jadi posisi manajer. Kemudian di sini ada tabel yang tadi sudah saya katakan pertama. Di tabel ini akan terlihat perbedaan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Dan kalau kita lihat di sini, yang paling menjaga teman-teman kita, hasilnya dari penghukum akan membuat anak tergoda, merasa malas kepada diri. Ini yang diharapkan tidak dilakukan oleh orang penghukum. Karena dengan tergoda itu ada. Terakhir, Bapak Ibu, adalah materi puncak kita, yaitu penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah mengetahui tentang restitusi itu apa, hukuman itu apa, kemudian konsekuensi itu seperti apa, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol manusia. Nah, ini adalah materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan ya, segitiga restitusi itu apa, adalah proses mengkontrol diri atau anak. Kemudian ini adalah segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
Posisi yang paling ideal untuk penerapan segitiga restitusi adalah posisi sebagai manajer. Sebenarnya pemantau juga bisa, kemudian sebagai teman juga bisa. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kadang anak ketergantungan terhadap kita. Iya manja katanya Bu Susi, benar. Kemudian yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita langsung pada video saja Bapak, langsung prakteknya Bapak Ibu. Lanjut Ibu Indah. Karena ini sudah semakin siang dan perut semakin keroncong. Ini adalah simulasi penerapan segitiga restitusi. Ada anak lagi menghadapi sebuah masalah ini Bapak Ibu. Siang Pak. Sudah lama ya? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain aja di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga Pasti kamu marah dan kesal. Ini kan Bapak ini sedang melakukan menstabilkan identitas Bapak Ibu. pada saat itu kamu melakukan Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kesel banget. Jadi mengarahkan ke hal yang baik. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Jadi murid itu melakukan sebuah kesalahan itu karena ada sesuatu. Iya, kebutuhan yang Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak seperti gagal lagi. Hanya yang bertakdir. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya menghormati saja. Balik kelas sama tuh. Padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Kemudian Bapak ini menanyakan keyakinan dia. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas Sesuai dengan keyakinan kelasnya tidak. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Apabila anak melakukan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita akan dapat menerapkan Dari orang lain. pendekatan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, untuk mengarah ke hal yang lebih positif. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun Jadi keyakinan nilai-nilai kebajikan universalnya adalah menghargai orang lain. Ya, saya selalu proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan Unik. yang proaktif. Iya, unik kamu. Kita cara ini. Ya nyaman lah. Bangga. Baiklah. kalau Iya Pak, karena saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada Yuni. Yuni, ya. Iya, tapi dia masih selengean masih. Jadi tidak hanya sekali kita terapkan sedikit terus sedikit sampai anak itu bisa termotivasi dari dalam Bapak Ibu. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita belajar dari kesalahan, kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal kepada identitas sukses. Murid yang sedang berperilaku tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Bila dikritik, jam 2 ya dah. Di stop dah.
Ya, dan sudah. Kemudian ada validasi tindakan. Ini validasi tindakannya, sisi yang kedua ya Bapak Ibu. Lanjut, yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu yang Jadi segitiga restitusi itu diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Seperti itu. Ini sebenarnya ada kasus karena waktunya tidak tutup, Bapak Ibu sudah jam 2, sudah waktunya ceklok. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami para CGP sampai jam 2. Saya kembalikan kepada moderator ya, Ibu Lina. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Kapongan. Kemarin para CGP telah melaksanakan tugasnya, yaitu ada 4 CGP yang melaksanakan, diantaranya adalah Bu Lina Sawaliati SPDGR, dan beliaunya melaksanakan tugasnya menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif. Oleh karena itu harapan kami ke depan, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Lina ini bisa kita laksanakan dan diterapkan oleh masing-masing guru. Ternyata alhamdulillah kemarin pelaksanaannya sangat antusias sekali teman-teman, dalam itu sampai akhir pelaksanaan, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan, alhamdulillah bisa dijawab dengan baik. Oleh karena itu kami selaku wakil kepala sekolah SMP 1 Kapongan berterima kasih kepada Bu Lina telah memberikan ilmu kepada teman-teman yang lain. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.